Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadho. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Balik lagi di channel YouTube Ovi Samsiah di konten podcast. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal. Aku Ovi. Jadi di konten ini tuh lebih banyak membahas tentang Riyadho yang 40H, Asya 40H, terus sholawat pohon ulang, dan masih banyak lagi. Boleh juga nih ya teman-teman kalau mau silaturahmi langsung aja ke Instagram aku di layar ini dan TikTok, karena di sana banyak banget aku itu nge-share tentang testimoni tentang WY40H. Dan buat teman-teman yang baru ya mau menjalankan Riyadho WY40H terus bingung gimana caranya, daripada nyariin video aku yang udah beratus-ratus ini ya, mending langsung aja beli tata caranya Riyadho. Ini buku Riyadho with Love ya. Jadi aku udah rangkum seringkas mungkin tentang tata caranya. Terus ada juga kalender Riyadho selama 1 tahun. Tapi kalendernya ini gak cuman Riyadho Yasin Waqiah aja ya, banyak. Ada sedekah, ada gamenya juga. Terus ada penjelasan tentang tikung doa dan lain-lain. Oke, lanjut aja. Yang pertama ini dari Kak Herawati. Beliau ini udah kirim testimoninya ya di grup Boleh Curhat Tanya Apapun. Oh ya, buat teman-teman yang mau gabung juga bisa ya di grup, tapi tolong jangan spam. Kayak kemarin banyak banget spam. Salah satunya kayak spam jualan, terus spam, ya banyak lah ya spam gitu. Terus ada juga yang kemarin marah-marah karena aku nggak jawab. Jadi sebenarnya aku itu buat media grup. Bentar ya, aku jelasin dulu. Jadi aku buat media grup Riyadho itu memang untuk teman-teman bisa interaksi sama yang lain. Jadi nggak wajib aku yang jawab kayak gitu ya. Apalagi nih di grup Boleh Curhat Tanya Apapun itu kan bebas ya mau curhat apapun. Emang kebanyakan curhatnya tuh tentang ini sih, amanah kayak gitu, amanah pinjol, terus riba kayak gitu ya. Terus kemarin ada yang tanya, keluar nih yang buat grup kayak gitu ya, nyepam nama aku banyak banget. Sebenarnya bukan nggak mau jawab, cuman memang nggak tahu aja mekanismenya pinjol tuh seperti apa. Jadi makanya aku buat media grup itu biar teman-teman sama-sama diskusi ya, caranya tuh seperti apa, mekanismenya seperti apa. Bukan wajib aku yang jawab, kecuali kalau seandainya tanya tentang Riyadho, perihal Riyadho, insya Allah pasti aku jawab. Dan kalau memang aku nggak jawab, teman-teman yang lain yang udah mengerti pasti bakal bantu jawab. Seperti itu ya. Oke, balik lagi ya ke testimoninya. Assalamualaikum Kak Ovi. Waalaikumsalam. Dan sahabat villa semuanya, saya mau share sedikit pengalaman saya selama seminggu lebih Riyadho WY40H dan SYA40H plus amalan sholawat lainnya. Berawal dari terlilit banyak hutang sampai uang gaji suami itu gak cukup buat bayar cicilan. Sehari sebelum kenal amalan ini, saya tuh telepon ibu buat minta tolong cariin pinjaman. Tapi ibu gak bisa membantu, dan disitu akhirnya saya pasrah. Dan tiba-tiba tiap buka TikTok selalu muncul TikTok Kak Ovi. Seakan-akan Allah ngasih saya jalan. Pada akhirnya saya kepo tuh ya kan. Saya buka YouTube Kak Ovi dan di situ saya mulai mengamalkan karena sudah pasrah banget. Waktu itu uang di ATM sisa 900.000. Itu belum buat setor motor dan bayar arisan. Dalam hati gundah sih ya, gimana nanti bayar arisan, gimana juga nih buat makan sehari-hari. Setelah 3 hari mengamalkan sholawat dan ngaji, sholat yang tadinya bolong-bolong jadi rajin sholatnya. Dan tiba-tiba di suatu hari yang sama saya dapat transferan dari kakak ipar saya 1,5 juta. Kemudian sore hari itu ibu tiba-tiba telepon mau transfer uang 1 juta. Padahal awalnya ibu gak bisa bantu. Saya setengah seneng juga terharu. Nggak tahu ya secara kebetulan atau gimana, tapi saya yakin ini tuh campur tangan Allah. Alhamdulillah sekarang hati pun jadi makin tenang walau hutang belum lunas, tapi merasa damai, hati nggak khawatir. Dan hari ini berharap
dapat arisan biar bisa mencicil hutang, tapi Allah berkehendak lain. Mungkin bukan waktu yang baik, padahal uang di dompet cuma sisa 20.000, tapi entah batin merasa tenang. Biasanya udah khawatir, mikir aneh-aneh, tapi sekarang pasrah aja, yakin sama Allah yang mencukupinya nanti. Masya Allah, itu dia testimoni dari Kak Herawati. Keren banget ya. Jadi bener, Allah itu ngasih keajaibannya di waktu yang tepat kayak gitu. Nggak pernah meleset, nggak pernah salah. Tapi ya gitu, kita tuh harus mintanya sama Allah benar-benar. Dan nanti kalau seandainya udah dapet keajaiban, ya jangan kembali ke kebiasaan semula kayak gitu ya. Ya Kak, dia mah enak punya orang tua, punya saudara kayak gitu ya. Mungkin yang rezekinya berlebih. Nah sedangkan aku yang nggak punya saudara gimana kayak gitu. Nggak juga, ada juga kok yang punya saudara kaya, ketika kita butuh nggak mau bantu. Makanya di sini peran pentingnya kita tuh dekat sama Allah, biar apa, kita dimudahkan kayak gitu. Meskipun soal seandainya nih rezekinya memang ada di saudara kita, ya udah Allah permudah tuh, perlembut hatinya buat bantu kita. Belum tentu banyak saudara juga bisa bantu, belum tentu punya saudara yang kaya juga bisa bantu. Itu tergantung sama Allah. Allah itu mau nggak mempermudah, Allah mau nggak menggerakkan hatinya. Makanya posisi yang terpenting di sini tuh bukan bergantung ke siapa-siapanya, kita punya apa-apanya, tapi kita itu mintanya langsung sama Allah, bergantungnya sama Allah, bukan bergantung ke si ini, bukan bergantung ke si itu. Ya, meskipun kita nggak punya saudara, kita kan nggak tahu kan ya solusinya nanti gimana. Nah itu tuh sebenarnya pertanda bahwa kita harus balik ke Allah, minta ke Allah, biar Allah tuh ngasih jalannya, biar Allah yang datengin rezekinya dari mana-mana. Bukan malah mikir, kan aku nggak punya saudara, kan gaji suamiku cuman begini Kak, terus aku masih belum kerja Kak. Udah, nggak usah, lupakan ya, lupakan situasi saat ini dan balik lagi sama Allah, biar Allah yang datengin jalannya. Masih tentang kebaikan saudara nih, lanjut ya, testimoni yang kedua dari kakak Nunem. Maaf ini soalnya kepotong banget ini testimoninya, langsung aja ya aku bacain. Keesokan harinya, hari Sabtu, saya bingung lagi mau makan pakai lauk apa. Lauk kemarin sudah habis. Saya berusaha untuk sabar dan sholawat walaupun sebenarnya hati ini bingung, gelisah, nggak tenang. Gimana ya nanti malam buat makan sahur. Oh ini testimoni pas Ramadan ya teman-temannya, baru aku baca. Saya ada anak yang masih kelas 1 SD yang udah semangat banget untuk berpuasa, tapi saya malah bingung nanti sahurnya gimana. Alhamdulillah lagi-lagi sekitar jam 7 lebih ada saudara datang ngasih lauk, ada tempe, tahu, telur 1 kilo, dan sayur. Siang harinya sekitar jam 11-an, gak disangka nih kakak saya yang jauh datang bersama istrinya bawa kue, bawa minyak 4 liter, bawa ikan, dan kasih uang untuk ibu dan anak saya. Masya Allah ya, saya tuh nangis banget saking terharunya. Akhirnya saya bisa beli gas dan bumbu dapur. Jadi buat teman-teman jangan putus asa, karena sebenarnya Allah itu benar-benar dekat sama kita. Kitanya aja yang kurang bersyukur karena kita terlalu mengharapkan keajaiban-keajaiban besar. Jadi kita lupa mensyukuri keajaiban dan keberuntungan yang sebenarnya setiap hari kita dapetin. Bukankah kita masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa melihat juga kan suatu keberuntungan. Nah bener banget tuh. Selama Allah masih ngasih kita rezeki nafas ya, bisa bergerak, bisa ngomong, bisa gerakin badan, jangan takut masalah rezeki. Ya benar katanya kakak ini, kita terlalu fokus sama keajaiban yang besar. Emang iya, makanya kenapa aku selalu ngingetin ya, buat aku juga nih, buat teman-teman juga, bersyukur, selalu bersyukur. Karena memang itu kuncinya, itu poinnya. Ketika kita bersyukur, hati kita menjadi bahagia. Kita nggak membanding-bandingkan, dia Riyado segini udah dikabulin aja sama Allah, aku aja masih belum kayak gitu. Dia dapat keajaiban, aku belum. Nah jangan, karena dengan begitu kita akan mengurangi rasa syukur,
akan terlalu fokus sama hasil yang ingin kita dapetin, misalnya hajat terbesar itu tadi, dan lupa dengan hal-hal kecil di sekitar kita. Sebenarnya bukan kecil ya, itu hal besar. Nih, seperti testimoni dari Kak Uti Herlina juga, beliau bilang selalu bersyukur, sabar. Aku mau cerita sedikit nih. Lagi bingung gak punya beras, minyak, telur, odol, sabun, udah pada habis. Ya Allah, alhamdulillah ada saudara datang bawa beras, sabun, odol, telur, minyak, dan kasih uang jajan pula. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bantuanmu datang di saat yang tepat. Semakin yakin, sholawat istighfar W40H, SYah 40H mau ditambahin duha dan tahajud. Semoga Allah memberi keberkahan dan kemudahan. Nah, itu dia testimoni dari Kak Little Herlina. Bener ya, kalau seandainya kita, siapa yang gak tahu ya keajaiban dari W40H. Sebenarnya bukan W40H-nya yang ajaib ya, itu perantaranya aja. Tetap kita doa dan mintanya tuh sama Allah. Tapi dengan cara apa? Ya udah, kita ngaji Yasin dan Waqiah. Waqiah itu kan terkenal banget dengan rezekinya kayak gitu ya, perantara rezekinya sama Allah. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi riadah W40H, jangan khawatir tentang masalah rezeki. Nggak apa-apa kalau rezekinya masih dipenuhi, misal kebutuhan sehari-harinya, padahal kita itu mintanya lunas hutang misal 10 juta, ya nggak apa-apa, disyukurin aja. Itu melatih diri kita untuk lebih nerima apa yang Allah kasih. Insya Allah dengan apa yang Allah kasih, hal-hal kecil yang Allah kasih, rezeki-rezeki kecil yang Allah datangkan, itu sudah bertanda bahwa hajat kita yang besar akan datang juga. Beda ya kalau seandainya udah dikasih rezeki hal kecil-kecil tapi kita nggak bersyukur, malah ngeluh. Siapa yang mau ngasih rezeki lagi kalau kayak gitu ya kan? Ya meskipun lah Allah itu suci dari sifat manusia, ya nggak seperti kita. Kalau seandainya kita ngasih sama orang, meskipun orangnya tuh ngeluh, lah kok dikasihnya kayak gini, kayak gitu, orang itu udah malas banget ngasih. Tapi Allah enggak. Tapi di sini tuh bicara tentang adab ya, adab bersyukur, adab berdoa. Kalau dikasih sama Allah porsinya A, ya kita syukurin aja dulu. Insya Allah nanti bakal ada rezeki B yang besar. Ayo buat teman-teman yang sekarang lagi riadah W40H, mungkin lagi futur kayak gitu ya, semangat lagi riadahnya. Tinggal sedikit lagi nih, Allah akan ijabah doa-doanya. Ya minimal Allah cukupkan lah ya rezekinya, meskipun masih belum datang hajat terbesarnya. Ayo semangat lagi, yakin sama Allah, yakinkan diri, perbanyak bersyukur biar hatinya happy. Nanti kalau happy pasti bakal datang rezeki-rezeki lainnya. Cukup itu aja dulu video kali ini, semoga jadi mood booster buat teman-teman, makin semangat riadohnya. Jangan bosan jadi orang baik dan jangan bosan juga untuk istiqomah riadoh. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.